Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Saya Nirwana, bakal membagikan konten mengenai keterkaitan antara penyusunan peta konsep pelajaran, komponen kajian pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai latar belakang dalam dunia pendidikan. Penyusunan dan evaluasi materi pelajaran merupakan proses yang sangat penting untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, beberapa langkah dan komponen kunci perlu terus diperhatikan. Latar belakang ini adalah sebuah jantung dari pokok pembahasan yang kita akan bahas sama-sama teman-teman. Adapun tujuan dari pokok pembahasan kita kali ini yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama itu menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan peta konsep pelajaran. Yang kedua, menjelaskan komponen kajian pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan evaluasi pembelajaran. Tidak usah berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Let's go! Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai jelaskan langkah-langkah dalam penyusunan peta konsep pelajaran. Di sini ada 6 poin-poin dari peta konsep pelajaran, yaitu identifikasi topik utama. Di sini, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih identifikasi topik utama itu. Jadi, identifikasi topik utama adalah proses menentukan dan memahami inti atau tema sentral dari suatu teks, diskusi, atau materi. Contohnya seperti membaca atau mendengarkan dengan cermat, menyoroti poin kunci, menganalisis struktur, menentukan tema sentral, verifikasi, dan kesimpulan. Identifikasi topik utama membantu dalam memahami dan meringkas informasi secara efektif, baik dalam konteks akademik, profesional, atau dalam komunikasi sehari-hari. Poin kedua dari langkah-langkah dalam penyusunan peta konsep pelajaran yaitu pengumpulan informasi. Di sini saya akan juga menjelaskan mengenai apa sih pengumpulan informasi itu. Baik, pengumpulan informasi adalah proses sistematis untuk mendapatkan data atau fakta yang relevan untuk tujuan tertentu, seperti penelitian, pembuatan keputusan, atau penyelesaian masalah. Berikut adalah contoh-contoh dari pengumpulan informasi, yaitu menentukan tujuan, identifikasi sumber informasi, mengumpulkan data, mencatat informasi, verifikasi dan evaluasi, menganalisis data. Pengumpulan informasi yang efektif dapat membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih baik dan penyelesaian masalah secara lebih efisien. Yang ketiga di sini ada penentuan konsep. Yang dimaksudkan adalah menstrukturkan informasi, terutama dalam konteks pembelajaran. Konsep ini sangat berguna untuk membantu pemahaman dan pengingatan materi secara lebih efektif. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep terikat satu sama lain, membantu mereka memahami keseluruhan struktur pengetahuan dengan lebih baik dan memfasilitasi pelajaran yang lebih mendalam. Yang keempat di sini adalah penyusunan struktur adalah proses pengorganisasian elemen-elemen secara sistematis untuk membentuk hubungan yang jelas dan logis. Dalam konteks pelajaran, penyusunan struktur melibatkan pengelompokan ide atau konsep dari yang paling umum hingga yang lebih spesifik, membentuk hierarki yang mudah dipahami. Setiap elemen dihubungkan dengan garis atau penghubung untuk menunjukkan keterkaitan antar ide.
Langkah-langkahnya meliputi seperti mengidentifikasi topik utama, menentukan subkonsep, menyusun secara hierarkis, menghubungkan dengan garis panah, dan memastikan kesederhanaan serta kejelasan struktur itu sendiri. Yang kelima di sini yaitu penetapan hubungan dalam konsep pembelajaran adalah proses mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana konsep-konsep terkait satu sama lain. Hubungan ini bisa bersifat hierarkis atau humun atau khusus atau logis sebab akibat kesamaan perbedaan. Biasanya ditunjukkan dengan garis atau panah yang menghubungkan konsep-konsep tersebut, dilengkapi dengan kata penghubung untuk memperjelas jenis keterkaitannya seperti meliputi, menghasilkan, atau berhubungan dengan tujuannya. Adalah membantu pemahaman menyeluruh dan menunjukkan koneksi antar konsep untuk memudahkan proses belajar. Baik, yang terakhir di sini dari langkah-langkah penyusunan peta konsep pelajaran yaitu ada revisi dan uji. Revisi sendiri itu adalah proses peninjauan kembali suatu karya atau konsep untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau mengoreksi kesalahan. Ini melibatkan evaluasi dan pengubahan konten agar lebih sesuai dengan tujuan atau standar yang diinginkan. Yang kedua itu ada uji, adalah proses menguji atau memeriksa sesuatu untuk menilai kebenaran, efektivitas atau kinerja suatu karya, konsep, atau sistem. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu hal berfungsi dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan sebelum digunakan atau dipublikasikan. Mungkin sekiranya teman-teman dapat memahami dari materi tadi mengenai langkah-langkah dalam penyusunan peta konsep pelajaran yang terdiri tadi dari 6 bagian-bagian. Selanjutnya kita dapat melanjutkan materi kita dengan membahas pokok atau subjek pembahasan yang kedua. Langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu komponen kajian pembelajaran. Di sini terdapat beberapa komponen-komponennya. Salah satunya ada tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah menggambarkan hasil yang diharapkan dari proses belajar mengajar, yaitu kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam merancang pelaksanaan dan mengevaluasi pelajaran. Yang kedua di sini ada metode pembelajaran, yaitu adalah strategi atau cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode ini membantu menciptakan interaksi yang efektif antara guru dan siswa serta memudahkan siswa dalam memahami materi. Ada berbagai jenis materi pembelajaran dan pemilihan tergantung pada tujuan materi serta karakteristik siswa tersebut. Contohnya seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, atau metode problem basic learning, maupun metode eksperimen, maupun metode comparative learning, maupun metode proyek. Yang ketiga di sini ada sumber belajar. Yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, membantu peserta didik dalam memperoleh informasi, keterampilan, sikap, atau pemahaman tertentu. Sumber belajar tidak terbatas pada buku atau materi ajar yang disiapkan oleh guru, tetapi juga mencakup berbagai media dan lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa. Baik, yang keempat di sini ada aktivitas pembelajaran yang merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses pendidikan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran.
Aktivitas ini dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dan membuat pengalaman belajar lebih efektif dan menarik. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas pembelajaran. Yang pertama di sini ada diskusi, yang kedua praktikum, yang ketiga tugas individu atau kelompok, yang keempat ada simulasi, yang kelima permainan edukasi, yang keenam studi kasus, yang ketujuh proyek kreatif, yang kedelapan atau yang terakhir adalah kegiatan lapangan. Aktivitas pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, serta dirancang untuk mendorong partisipasi aktif, meningkatkan dan pemahaman serta keterampilan siswa itu sendiri. Baik, yang terakhir dari komponen kajian pembelajaran di sini ada yang kelima itu ada materi evaluasi. Yang dimaksudkan adalah informasi yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan mengukur sejauh mana siswa telah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan instrumen untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan siswa. Mungkin itu saja dari pembahasan pokok kedua ini, yaitu tentang kajian pembelajaran atau komponen yang terdiri dari 5 bagian. Mungkin sekiranya teman-teman dapat memahami penjelasan saya mengenai kelima pokok pembagian tersebut. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pembelajaran siswa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mari kita sama-sama membahas pembagian tersebut. Yang pertama di sini ada penilaian formatis. Yang dimaksudkan adalah dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki pemahaman, atau merupakan proses evaluasi yang dilakukan selama berlangsungnya pembelajaran dengan tujuan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan proses belajar siswa itu sendiri. Penilaian ini membantu guru dan siswa untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan dan pemahaman materi, serta untuk melakukan penyesuaian dalam strategi pembelajaran sesuai kebutuhannya masing-masing. Berikut beberapa karakteristik penilaian formatif, yaitu dengan adanya tujuan, waktu pelaksanaan, metode, umpan balik, tujuan pembelajaran, dan keterlibatan langsung siswa itu sendiri. Dengan adanya pendorongan atau keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik yang diterimanya. Yang kedua di sini ada penilaian sumatif. Dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan dan hasil belajar secara keseluruhan, atau sebagai program untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik siswa telah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Berikut ini ada beberapa aspek penting dalam penilaian sumatif. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini menilai hasil akhir dari proses pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian siswa. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Dilakukan setelah penyampaian materi selesai pada akhir unit semester atau tahun ajaran. Yang ketiga ada metode.
biasanya melibatkan tes akhir ujian semester, tugas besar atau proyek akhir atau presentasi yang menilai seluruh aspek dari materi yang telah diajarkan. Yang keempat di sini ada umpan balik yang memberikan penilaian yang bersifat akhir tanpa banyak kesempatan untuk perbaikan. Atau yang kelima ada kegunaan. Kegunaan di sini dimaksudkan adalah untuk membuat keputusan akhir mengenai kelulusan, penilaian kinerja, dan penempatan siswa ke tingkat atau program berikutnya. Yang terakhir adanya keterlibatan siswa itu sendiri. Biasanya berfokus pada hasil akhir dan tidak selalu melibatkan perbaikan berbasis umpan balik seperti dalam penilaian formatif. Siswa mengetahui bahwa hasil penilaian ini akan mempengaruhi penilaian akhir mereka. Penilaian sumatif penting untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan untuk memberikan gambaran tentang hasil belajar secara keseluruhannya. Akhirnya kita sampai ke penghujung materi, yaitu adalah kesimpulan dari semua materi dari pokok pembahasan pertama hingga pokok pembahasan yang ketiga. Di sini kesimpulannya adalah peta konsep membantu mengorganisir informasi secara visual, memudahkan pemahaman dan penyampaian materi dalam kajian pembelajaran. Kajian pembelajaran melibatkan penetapan tujuan, konten, metode, sumber belajar, aktivitas, dan evaluasi, yang semuanya saling terkait untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Evaluasi berperan penting dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan siswa itu sendiri. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Video saya memang panjang, walau panjang tapi menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Saksikan video saya selanjutnya ya.